saya belajar Mas Riko itu kan 2015-an ya. Baca buku segala macam, tapi kan benar-benar paham setelah ketemu langsung, setelah belajar langsung. Kalau sekarang enak. Kalau dulu aku enggak, dikit-dikit. Mas mirroring gitu. Ya udah berapa hari, sekian hari gitu. Oke, aku mirroring. Habis itu eh aku udah bisa mirroring Om aku gitu. Aku inget banget itu. Coba gini Om, reversal breathing. Waduh asem. Apa mana iki aku gitu. Nggak berani aku Mas. Itu nunggu sekian bulan aku untuk praktek gitu. Ah, Padahal ketika besok di kelas, itu praktek itu mungkin di 30 menit pertama langsung berubah udah. Teman-teman langsung, oh maksudnya gini ya gitu. Itu langsung membalikkan data kita tentang tentang positif negatif kayak gitu. Tapi aku dulu terus terang mungkin hampir 5 bulan baru mau praktek karena sendirian kan. Ini nanti efeknya gimana kayak gitu. Dan selama ini ya banyak teman-teman yang sudah kemana-mana setelah praktek reversal breathing dia oh ternyata nggak seperti yang apa ya ya data-data lamanya semuanya hilang udah oh mau maksud tekniknya simple ini Om Riko ini keren gitu tapi memang nggak kalau sendirian aku yakin nggak akan berani praktek sih tapi kalau setelah diajarkan rame-rame itu merubah mindset kita itu memudahkan kita untuk paham kesadaran selanjutnya itu jauh lebih gampang. dan semenjak sama Mas Riko, belajar sama Mas Riko, udah nggak pernah meditasi lagi ya Mas Joko ya? Iya, udah nggak pernah, udah ya aku banyak kenal teman-teman ya, tapi aku memang nggak pernah meditasi. Udah. Mm-mm. Nggak. Jadi itu juga banyak yang ditanyakan teman-teman dari ngaji Roso terutama, ya karena meditasi itu bagian dari pelarian kan, Mm-mm. bentuk. Dan ketika dijelaskan sama Mas Riko, teman-teman menyadari, paham. Dan akhirnya sudah nggak meditasi lagi. Banyak yang kayak gitu. Meditasi Tapi kan Mas, sambil makan gitu iya kan. ya. Tapi ngomong-ngomong, pernah nggak Mas diukur level of consciousness-nya Mas Joko sekian Oh, gitu, di soulmetry sama Mas Riko tuh pernah nggak? ke Mas Riko nggak pernah. Oh Kalau nggak pernah teman-teman ya? lain pernah. Kalau sama Mas Riko nggak pernah. Oke oke oke, Semakin aman. semakin kamu apa ya semakin tinggi ya egonya tambah nambah kan wah aku sekian nih sekarang nih udah 10.000 nih kan gitu. Oh iya. Nah, kesadaran tuh malah semakin nol gitu nol udah gitu. Oke, oke, oke Mas Joko. Aku pikir Mas Joko cukup lah ya. Aku Ya mas, mungkin mas, mungkin Mas Joko paling mari ini batin jancuk aku digarap karo Hendra ngono ya. pas hari ini harusnya yang banyak cerita. Oke, oke, Ya Mas Riko, maaf aku Bapak Ari pertanyaan mas. pertanyaan terakhir Mas Riko. Oh, Oke, di luar sana Mas Riko banyak sekali orang yang mungkin ya dilihat orang umum tuh kayak gila gitu. Tapi itu Mm-mm. dianggap sebagai waliullah, dianggap sebagai orang yang jadab gitu, sehingga dimuliakan, ya. Nah, bagaimana menurut pandangan Mas Riko tentang orang yang jadab ini? Ya nggak apa-apa, nggak ada pandangan. Ya biarin aja jadab ya biarin. Kalau ada orang memuja orang jadab ya nggak Enggak, apa-apa. tapi menurut menurut Mas Riko Ada apa? itu sebenarnya wali orang yang dekat dengan Tuhan atau memang sebenarnya ya agak agak nggak beres secara sarafnya atau gimana? Jadi gini, jadi bisa jadi beberapa orang atau mungkin dari 100% ada mungkin 1% ekspresinya ketika dia tercerahkan itu jadi bunga kaktus. Kalau di kemanusiaan bisa jadi kayak orang yang jadab, seakan-akan gila. Itu Hmm. mungkin ya cuma sedikit ekspresinya mungkin dari 100.000 orang satu orang. Yang lain kan beda-beda kan ekspresinya kan pasti beda-beda. Nah di situ adalah kebanyakan orang lebih berfokus ke cirinya Mas Hendra. Oh ternyata orang tercerahkan itu harus jadab, harus gini, harus bisa membelah lautan dan lain-lain. Akhirnya orang berfokus ke berusaha meniru tingkah laku orang yang dia anggap sudah tercerahkan. Itu poin trikinya di situ. Akhirnya dia berusaha mendapatkan fenomena jadab, berusaha mendapatkan fenomena ngeblank, nggak bisa diajak ngomong dan lain-lain. Jadi kalau
kalau di Indonesia ini kan terkenal orang yang spiritualnya tinggi, berarti dia akan berbuat baik ke semua orang kan. Nah, akhirnya orang yang nggak paham secara intinya dia belum mengalami kesadaran, dia akan berusaha baik ke orang lain. Dan dengan berusaha baik ke orang lain, belum tentu secara pengalaman dia benar-benar sadar. Jadi sadar dulu bunganya apa, ya udah. Jadi tiap orang unik, berbunganya itu menjadi bunga yang berbeda-beda. Nah, alangkah baiknya kita tidak meniru bunga orang lain. Jadilah diri sendiri. Makanya kita tekankan yang paling penting adalah sadarnya. Ketika kalian sadar, terus nge-flow-nya apa, ya udah diikuti aja, dibiarkan. Karena tiap orang benihnya beda-beda dan tentu saja bunganya atau berbunganya itu beda-beda. Dan bunga kalau memang belum waktunya, masih kuncup dan belum waktunya berbunga, ya jangan dipaksa berbunga. Ketika kuncup kita paksa berbunga, ya kuncupnya akhirnya mati. Intinya setiap orang punya jalannya masing-masing. Kalau udah waktunya ya pasti dia akan mengalami, entah lewat jalur manapun. Oke. Baik, Mas Riko, keren banget. Terima kasih banyak apa yang disampaikan oleh Mas Riko. Mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat semuanya. Dan jangan lupa kita nanti ketemu tanggal 19 Januari di Bandung, teman-teman yang mau join workshop Letting in Offline. Dan teman-teman yang mau dapetin link e-book Lautan Keberlimpahannya Mas Riko yang disaranin sama Teh Feby, silakan kontak admin ya di deskripsi, atau kemudian yang pengen dapat buku-bukunya Mas Riko silakan untuk hubungin kita. Baik Mas Riko, terima kasih banyak, sampai ketemu di Bandung ya Mas Riko. Matur suwun Mas Riko.